Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam kali ini kita bisa bertemu bersama secara virtual dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Ini salah satu indikasi bahwa teman-teman semua sehat itu salah satunya kelihatan di sini ini ya. Kalau gimana kok nggak ngechat itu dari pertanyaan-pertanyaan ini apa sehat atau enggak. Karena memang sekarang ini kalau hilang sebentar ini dikira sakit kan gitu. Tapi alhamdulillah ya bahwa ini acara yang kita rancang, acara yang sudah pada waktu reuni di mana di Sukoharjo itu diputuskan untuk kita bisa ngumpul sebulan sekali. Nah, ini teman-teman ada Om Uci, Om Lubab itu dan teman-teman semuanya ya memberikan usulan supaya bagaimana setiap bulan ini kita bisa bertemu. Nah, ini saya inisiasi untuk pertama kali kita berikan satu tajuk begitulah. Namanya Delima Omong Bebas gitu ya. Jadi omong apapun ya boleh gitu ya, sebagai wujud ekspresi kita yang semakin lama semakin menua ini kita kok butuh koncoan gitu. Tentu saja bebasnya ya dalam batas-batas tertentu ya supaya kita punya makna lah begitu. Nah, agar pertemuan kita terstruktur ya dan juga ada sesuatu yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman itu ya kita buat tema lah gitu ya, tema ataupun topik yang mana itu nanti akan dibahas ya. Kita introduk keren ini presenter gitu loh ya. Tapi sebenarnya ya padha wae awake semua dari kita untuk kita ngobrol aja bebas, cuma biar ada sesuatu, biar ada guideline lah kira-kira gitu. Nanti itu ada bintang tamu nih ya. Bintang tamunya ini Cak Mul, atau dulu ya kenal Mulyono karena besar di Jawa Timur atau kiprah di sana sehingga kita juga kenal dengan istilah Cak Mul. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebagai ajang silaturahim ini tentu saja ini kita akan berseri lah kira-kira begitu ya, akan kita regulerkan ya, setiap bulan kita bisa ketemu dengan berbagai macam topik, dengan berbagai macam tema, dengan beragam siapapun jadi guestnya, bintang tamunya. Juga hostnya nanti saya juga diganti nggak apa-apa ya. Pokoknya bebas saja gitu, gantian gitu. Untuk bisa kita nanti saling berbagi, saling memberi lah kira-kira begitu. Nah, sebatas omong-omong saya kira mungkin suatu saat nanti akan kita follow up ya nggak apa-apa, karena di sini adalah timbang turu sore kira-kira ngono Pak Lurah ya, kalau rokokan ngono. Ngobrol ngalor gitu. Nah, ini kita yang untuk pertama dan sekali ini awal ini kita hadirkan Cak Mul dengan tema adalah produktif di usia senja, siapa takut ya. Ini kan kira-kira niru iklan sampo lah gitu ya, siapa takut gitu ya. Tapi di era sekarang ini memang awake dhewe di usia-usia lansia ini juga saya kemarin saya tulis di grup itu kan pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan dan tentang kesepian ini jadi problem kan gitu. Nah, ini yang kita lihat Cak Mul, saya kira setelah pensiun kok malah tambah sibuknya luar biasa ini ya. Atau semakin tambah produktif lah, ini yang kita dengar, yang ingin kita ingin kita gali lah kira-kira gitu. Nanti bisa cerita hal-hal yang sifatnya praktis, hal-hal yang pernah dilakukan gitu ya. Dan ini tentu saja nanti bisa melebar kemana-mana, tidak masalah ya. Jadi ini bukan cake Andi yang ada strukturnya, kira-kira bebas aja ngomong gitu ya. Nanti mungkin sedikit saya juga nanya-nanya gitulah ya. Bagaimana kesibukan Cak Mul setelah pensiun atau minta pensiun malahan gitu ya. Nanti kita dengar ceritanya ya. Karena kemarin pada waktu di Sukoharjo ya, dua teman lapor, saya anak pang gitu loh. Jadi anak pang ya pensiunan gitu.
Itu ya itu Om Teguh dan Om Duas itu ya. Jadi lapor sebagai anak pang itu ternyata pensiunan dengan berbagai problematika, dengan berbagai apa ya kesibukan-kesibukan sendiri gitu. Ada yang senang, ada yang ya saya kira senang semua lah kira-kira gitu. Jadi apa beda ada kesibukan lagi. Nah ini sudah hadir Cak Mul. Ini saya sebenarnya pengen apa Om Bakti sebagai ketua umum itu ya gelar tikar gitulah kira-kira waduh jago ini wis penak itu nih kok ya urung teko-teko. Saya telepon juga kok kelihatannya masih sibuk ya kita nggak apa-apa tidak ada tikarnya yang penting jagung manis nanti kalau Om Bakti datang ya kita sikap sebentar atau nunggu juga untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Nah berhubung Om Bakti nggak ada, tentu saja ini saya ya itu ada kayak talk show lah ya. Cak Mul, selamat datang di ini apa namanya ini Idul 5 omong bebas Cak Mul ya. Nanti Ya. saya akan ya kali-kali lah kira-kira. Cak Mul ini kan dulu apa ya pas SMA gitu ya sering apa latihan-latihan. Saya kan kebetulan nih Cak Mul ini ternyata alumni Gang Merdeka ya. Pada waktu kemarin kita diundang ke Gang Merdeka ini loh ada Cak Mul ternyata Jupuli ini tanggal sebelah. Nah, ini kan terus juga yang kedua adalah teman TK Aba Kaum Aba apa Aisyah ya Cak Mul ya. Aisyah ya. Aisyah. Nah, sehingga banyak hal lah yang dari dulu juga sampai sekarang saya melihat Cak Mul sebagai posturnya yang oke banget dulu sehingga masuk di Angkatan Laut dan sebagainya. Bahwa ini akan kita gali ya. Jadi bagaimana perjalanan Cak Mul ini sejak lulus ini gimana Cak ini ya? Kemana aja atau dengar-dengar sampai Belanda juga itu ya, sama ada perjalanan sampai sana itu di usia yang masih muda. Saya kan udah tua ini baru bisa jalan-jalan. Monggo Cak, silakan kesibukan-kesibukan setelah lulus SMA. Oke, terima kasih Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi setelah lulus SMA ya kita juga tahu diri lah. Jadi saat itu kita bukan orang yang punya, tapi semangat ada. Nah, jadi saat itu bagaimana caranya setelah lulus SMA itu bisa bekerja. Akhirnya mau nggak mau, piye carane bekerja yang mudah, yang objektif. Jadi dulu di SMA itu sering ada kakak-kakak kelas lah ya, jadi datang ke sekolahan pakai pakaian dinas memberikan pengarahan, memberikan penyuluhan, jadi tentara, dan sebagainya. Nah, disitulah saya tertarik. Ya, walaupun saya lulus SMA jadi bintara Angkatan Laut. Jadi saya nggak sama seperti teman-teman bisa kuliah, saya nggak bisa kuliah karena nggak punya uang untuk kuliah. Jadi saya jadi tentara, alhamdulillah selama 1 tahun pendidikan di Surabaya, terus kemudian pendidikan lagi, begitu terus dari pendidikan tentara angkatan itu dikasih pendidikan lagi ke Belanda itu ya, setengah tahun. Berarti itu langsung ya Cak berarti. Langsung, jadi langsung. Begitu lulus sersan, terus kemudian istilahnya untuk melengkapi administrasinya lah di kesatuan di armada Surabaya sana, terus disuruh sekolah lagi ke Belanda setengah tahun. Wah, alhamdulillah itu. Jadi saya punya kebanggaan, karena apa? Konco-konco mesti ini ya begitu kan. Jadi saya angkat. Nah, itulah disitulah saya bisa punya uang. Uang dari tugas itu saya gunakan bisa untuk kuliah. Jadi saya kuliahnya setelah dari Belanda itu. Itulah kira-kira di awal Bang Dul. Jadi memang saya sudah menyiapkan untuk jadi tentara itu kelas 2 lah. Jadi setahun saya persiapan betul. Jadi memeriksakan kesehatan, berolahraga, terus belajar menggambar dan banyak hal lah. Karena kalau ada kesempatan kemudian nggak kita siapkan, nanti sia-sia, percuma kan begitu. Itulah yang sedikit saya sampaikan di sini bahwa segala sesuatunya itu perlu disiapkan. Iya, Cak Mul itu dulu kan sampean itu berarti 85 langsung terima apa ada persiapan-persiapan dulu itu?
Jadi persiapannya masih sekolah ya, masih kelas 2, kelas 2, kelas 3 itu saya sering olahraga, saya sering lari, tapi olahraganya saya itu menuju kepada untuk persiapan seleksi tentara gitu. Terus begitu lulus langsung daftar, akun daftar itu masih belum punya ijazah ya, masih belum punya ijazah. Nah, alhamdulillah tes, terus kemudian dinyatakan diterima di Semarang dulu, terus baru melengkapi persyaratan administrasinya termasuk ijazah tadi itu, baru dibawa ke Malang, seleksi akhir di Malang untuk dibawa ke Surabaya, dan alhamdulillah lulus. Saat itu yang dari SMA negeri saya sama Fauzi IPS. Oh itu ya, Fauzi ya. Nah itu tugasnya di mana sih Cak Mul setelah pendidikan itu, Malang Buana atau di Surabaya? Jadi begitu lulus pendidikan, saya sekolah lagi ke Belanda setengah tahun, terus pulang itu kira-kira 1 tahun untuk memberikan atau untuk membagi ilmu kepada teman-teman saya di Angkatan Laut sana, 1 tahun. Terus kemudian berangkat lagi ke Belanda untuk beli kapal perang. Oh. Saya sempat itu diajak Cak Mul ke Pelabuhan Tanjung Mas sampai dulu suruh naik kapal kapal perang Oswald Siahaan apa itu? Oswald Siahaan, betul. Masih ingat ya teman Oswald Siahaan ya? Ya itu. Ya setelah itu berarti tugas-tugas macam-macam, terus ini kok sampai rampung tugas atau pensiun dini nih? Jadi saya berdinas di Angkatan Laut 26 tahun, Bang Dul ya. Oh, 26 tahun ya? 26 tahun. Nggak terasa itu, 26 nggak terasa itu. Jadi saya begitu membagikan ilmu kepada teman-teman, terus kemudian suruh berangkat lagi ke Belanda. Nah, disitulah saya bisa istilahnya join exercise atau mungkin latihan perang bersama negara-negara lain. Latihan perang kita menang. Latihan perang itu kita menang atau kalah, Cak Mul ini? Jadi latihan perangnya itu waktu itu saya ikut kapalnya Belanda. Oh, saya kira ono menang kalah perang latihan itu. Iya, jadi saya ikut Belanda ceritanya ini. Saya bukan ikut kapal Indonesia, bukan kapal Belanda. Jadi kita latihan sama NATO, sama Amerika, sama Italia, sama Jerman. Latihannya ya di Norwegia, di Inggris gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa di Eropa itu bisa muter-muter ke sana gitu. Alhamdulillah, syukur ya. Nah itu terus terakhir kerja di mana? Tugasnya di mana terakhir? Jadi di kapal perang itu sampai 1998. Terus kemudian jadi pelatih lah istilahnya, jadi pelatih di Kolat Armada, Komando Latihan Armada sampai tahun 2000. Terus kemudian jadi perwira ya. Jadi perwira di perbatasan sana di Nunukan. Oh, Nunukan ya. Ya di Malaysia itu. Malaysia ya, Kalimantan Utara ya. Kalimantan Utara 2 tahun, terus balik. Jadi karena dulu saya kuliah bahasa Inggris, saya balik ke Surabaya di Akademi Angkatan Laut. Itu 9 tahun jadi dosen di sana. Oh. Berbagi ilmu juga ya berarti ya. Terus kemudian setelah dari situ karena sudah terlalu lama, jadi nggak boleh tentara ini lama-lama di suatu tempat. Akhirnya saya pindah ke Juanda ya, ke Bandara Juanda. Nah, disitulah saya beralih profesi setelah dari situ. Oh, alih profesi apa nih dari? Jadi pensiun dini ya, pensiun dini. Jadi di Bandara Juanda itu tahun 2011 itu ada tawaran kepada saya. Nah, ini ada tawaran kerja di perusahaannya Abu Rizal Bakri. Syaratnya seperti ini. Kalau Bapak mau, silahkan play gitu ya. Alhamdulillah, saya benar Pak. Saya tunggu 1 hari Pak ya, saya bilang gitu. Tunggu 1 hari Pak. Jadi waktu itu ada orang dari perusahaan datang ke Angkatan Laut, jadi menawarkan itu. Nah, tawaran itu saya terima, kemudian saya jawab 1 hari berikutnya. Tapi jawabannya itu kan saya harus rembukan sama keluarga, ceritanya kan begitu. Nah, risikonya besar ini.
Saya harus bukan sama anak sama istri. Oke, jadi karena anak istri setuju, besok langsung saya beri jawaban. Oke Pak, kesempatan ini saya ambil. Saya bilang begitu. Saya sudah istilahnya apa ya? Ya, iseng-iseng berhadiah saya bilang begitu. Oke, Cak Mul. Jadi setelah sekian lama kan tadi kan putus ya. Jadi media nggak ada apa nyambung. Sekarang nyambung lagi, ada WA macam-macam ya. Kita bisa kumpul dulu reuni ya. Apa sih sebenarnya makna pertemuan kembali ini ya, ketemu teman-teman ini maknanya apa nih, Cak? Wah, ini maknanya sangat luar biasa, sangat istimewa sehingga kita bisa ketemu lagi. Kita bisa seperti anak-anak lagi. Jadi waktu itu saya ditelepon sama istri saya, ya Mas Boy datang ke warung, bilangnya gitu kan. Waduh, ini sudah kembali ke siapa itu habis cuti sih cerita saya kan habis cuti. Katanya mau ada begini-begini. Oke, nggak apa-apa wis. Nanti saya tak izin, begitu ya. Jadi reuni itu ibarat saya itu karena mempunyai makna yang luar biasa sehingga saya istilahnya saya sempat-sempatkan datang. Walaupun dari Kalimantan ini ya, dari Satui, dari Tanah Bumbu sampai ke Kendal, saya pokoknya ngomong sama manajer saya, Pak, pokoknya gimana caranya saya bisa izin. Alhamdulillah dikasih izin, walaupun istrinya sedikit-sedikit bujui lah gitu. Iya. Jadi sudah sekian lama nggak ketemu ya. Jadi kesan-kesan gimana Cak Mul itu pada waktu kita reuni lama sekali nggak ketemu, terus gimana itu lihat konco-konco wes podo menua juga. Gimana Cak? Iya. Jadi tapi senang walaupun kita punya bermacam-macam teman yang seperti ini, tapi semuanya saat ketemu itu senang rasanya. Senang saya. Jadi ya mungkin kapan-kapan harus seperti itu lagi, bantu kita harus reuni, tidak hanya lewat Zoom atau lewat apa, kita harus kumpul ketemu reuni. Fisik ya, itu bisa. Ketemu darat berarti ya. Nah, betul. Cuma udara aja nggak cukup ya, nggak marem lah. Oh nggak cukup. Nggak cukup. Nah terus gimana Cak? Sampai kan sekarang udah pensiun nih, malah saya lihat sekarang kok kelihatannya kok wah justru tambah sibuk ini, memasuki usia pensiun itu kok wah tambah, wah ya nggak tahu apa ini cetakannya Cak Mul dulu apa ini sebenarnya dimulai dari sekarang nih, kok di darat pun juga gitu ya, jaya di laut, di darat juga mau jaya ini. Gimana Cak itu? Jadi gini, semua akan pensiun dan semua akan pensiun, tapi bagaimana kita mempersiapkan pensiun itu dengan baik, artinya jangan sampai kita pensiun terus kemudian ngelokro lah, terus kemudian lemes lah dan sebagainya. Jangan. Kita harus tetap semangat. Kita harus spirit of life-nya itu harus tetap dijaga di situ. Oleh karena itu, ini saya kalau pensiun dulu tapi punya keinginan sengkonas pensiun, sarungan, bojone dasteran gitu ya, ngopi, tapi ternyata nggak bisa. Wah, ada sedang dikerjakan. Nah, yang dikerjakan itulah yang sesuai dengan pikiran kita. Karena jiwa kami, saya dan istri saya itu jiwanya berdagang lah atau bisnis lah ya. Maka dari itu sebelum pensiun, bicara Ibu supaya kita tetap bisa bekerja, kita tetap dapat pensiunan, kita tetap mengalir terus. Oke lah, kalau gitu kita harus belajar dulu sebelum pensiun. Nah, jadi ceritanya harus belajar dulu, Bang Dul. Sebelum pensiun kita harus menekuni apa yang akan kita lakukan nanti di saat pensiun. Karena kalau sebelum pensiun kita harus persiapan dulu. Semuanya disiapkan sebelum pensiun. Baru setelah pensiun baru kita laksanakan. Karena kalau kita lakukan di sebelum pensiun, berarti kan istilahnya mencuri waktu lah ya. Nggak boleh kan gitu. Ya, jadi sebelum pensiun kita siapkan, karena kita masih punya power. Kita mau ngurus apa, kita mau apa, masih punya power. Jadi masih enak. Nah, nanti begitu sudah istilahnya MPP mendekati pensiun lah baru kita aplikasikan. Nah, itulah. Ya, kebetulan ya skill kami itu di masak-masak di kuliner. Karena apa? Karena waktu
setengah minggu, setengah bulan cuti, karena kerja kami dulu di tambang itu 1 bulan kerja, setengah bulan pray. Nah, setengah bulan pray itu untuk jalan-jalan. Nah, untuk jalan-jalannya inilah untuk mencari ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu makanan ini. Karena kita balik ke Solo, ke Jogja, Semarang, ke Jogja, Semarang. Wah, ini kalau kita jajan terus ini nggak pernah. Jadi kita harus bagaimana caranya setelah kita jajan, kita tahu ilmunya, kita tahu rasanya, harus kita buka sendiri. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi ini Cak Mul ya. Jadi saya itu kan tergelitik ya, choice ya, pilihan kan gitu. Kita setelah pensiun itu kan pilihannya ya, wis biyen kerja keras, saya menikmati hidup lah gitu ya. Penak mau apa nyeteti manuk, ngombe kopi esuk-esuk ora ono mengganggu, ora ono target pekerjaan gitu ya. Tapi di satu sisi kok masih ada nih tantangan di depan. Nah, choice untuk atau milih untuk menikmati hidup dengan menapaki kehidupan berikutnya ini menurut Cak Mul itu berat yang mana nih? Karena kan masih diberi kesehatan ya oleh Tuhan, jadi saya kira bisa aja apapun kan gitu. Nah itu cara milih yang tepat ini gimana, Cak? Iya, betul. Nah, jadi hidup ini juga pilihan ya. Jadi kita mau pensiun itu mau leha-leha atau kita mau pensiun masih produktif kan, seperti itu ya. Jadi Nabi sendiri pernah bersabda, atau saya pernah membaca cuplikan bahwa Rasulullah itu pensiun kala ajalnya tiba. Artinya kalau pensiun berarti sampai mati baru pensiun lah. Kan sebelum mati kita masih bisa beraktivitas. Jadi seperti itu. Dan di Al-Quran pun juga di surat Al-Insyirah kan fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila aku selesai melakukan pekerjaan, kerjakan urusan-urusan yang lain dan kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh berharap. Artinya kita melakukan kita selesai bertugas atau berdinas atau kita selesai bekerja, ya masih ada pekerjaan yang perlu kita kerjakan lagi. Jangan selesai bekerja terus kemudian kita leha-leha. Jadi seperti itu. Tapi karena ini pilihan, jadi ada yang setelah bekerja terus kemudian ya di rumah cangkruan, ngopi dan sebagainya. Ya itu nggak masalah sih ya. Tapi kan tidak ada nilai ekonomisnya, tidak ada nilai produktivitasnya di situ. Ya jadi itu pilihan itu sesuai dengan karakter masing-masing, bagus. Jadi semua, misalkan teman kita ini semua ini nggak bisa dipasarkan untuk semuanya sama, nggak bisa. Walaupun istilahnya kalau mungkin saya bisa di kuliner, mungkin Bang Dul bisa nanti di perbandingan, mungkin Pak Wirjo nanti bisa di perlelean dan sebagainya. Pak Trijoko di persapian dan masih banyak lagi. Itu kan beda-beda kan begitu. Cak Mul itu sudah itu ada historian tapi ahli lele itu. Iya. Orang mau coba buku sejarah tapi mau coba bagaimana lele bisa berkembang. Ya, Cak Mul ini ya. Jadi kalau kita masih apa ini ya, udah mulai pensiun nih, bisa nggak kita produktif, Cak? Apakah hanya sekedar hiburan, ngilangi stres, ngilangi jenuh, tapi bisa nggak malah justru semakin produktif kita dapat keuntungan finansial secara ekonomi gitu loh. Bisa, sangat bisa. Karena apa? Kan kita sudah punya modal banyak. Artinya kita punya pengetahuan banyak, kita punya ilmu banyak. Nah, semua itu adalah modal bagi kita. Karena modal itu enggak cuma memang kita butuh uang, tapi tidak semata-mata uang lah ya. Jadi bagaimana supaya kita produktif? Ya tadi itu. Ya alhamdulillah saya punya teman lah ya, punya teman terus kemudian ini kalau saya mau pensiun terus kemudian mau leha-leha nggak produktif. Tapi bagaimana caranya pensiun bisa produktif? Makanya saya belajar masakan Padang. Ini. Oh. Nah, ini menarik ini. Ini saya ya. Kenapa masakan Padang ini kok orang Jawa kok malah belajar Padang? Betul. Karena setiap
kemana-mana. Ini saya keluarga ini senangnya makan Padang, Bang Dul. Oh. Favorit ya, makan favorit. Iya. Jadi sampai cerita waktu istri saya sakit, ya, istri saya sakit di rumah sakit. Anak saya kalau pagi diantar, kalau antar jemput itulah, kalau siang dijemput gitu. Padahal istri saya ini sudah selesai, sudah istilahnya sudah sembuh gitu. Sudah disuruh pulang oleh dokternya. Tapi nggak boleh sama anak saya. Nggak bolehnya kenapa? Karena anak saya ini belum makan nasi Padang di depan rumah sakit itu. Akhirnya tahu, ternyata anak-anak ini senang masakan Padang. Oleh karena itu, kami belajar masak Padang. Nah, kebetulan kami punya teman orang Padang, terus kemudian dikasih resepnya, terus kemudian dikasih janji, silakan buka, tapi jangan di Surabaya gitu. Oh, gitu. Artinya itu ada resep masakannya dari sana itu. Betul. Wow. Itu teman sendiri. Nggak royalti, nggak apa itu? Kalau biasanya kan ada royalti, harus ada franchise dan sebagainya itu. Betul. Jadi waktu itu istri saya izin bertanya, nengok anaknya di Jogja. Terus kemudian di sana dia datang ke Padang Murah, yang punyanya orang Padang, betul. Padang Murah yang di stasiun. Terus, ya. Ini karena ngomong bebas, ini ada yang langsung mau tanya, Cak ini. Monggo. Monggo Mbak Arti, silakan kalau mau nanya. Tadi resen tapi kok belum waktunya ya tak ujo wae. Monggo Mbak Arti. Saya Pak Yen. Oh nggih. Terima kasih Pak Yen, tapi ini saya OTW. Oh, mudah-mudahan suaranya jelas ya. Ini loh jelas, terima kasih sekali loh. Sebenarnya apa yang disampaikan Cak Mul itu sudah masuk di benak saya, Cak. Aku ini 3 tahun pensiun. Oh, 3 tahun pensiun. Ya, kalau tadi menyampaikan tuh berusaha sesuai passion. Tapi kalau kita lihat sekarang kan misalnya orang ora iso masak iso dodol, wong ono franchise gitu kan. Iya, lah sekarang gini loh. Kalau tadi Pak Cak Mul itu menyampaikan duwe konco, akhirnya bisa diajari itu toh masakan Padang, ada minjerit. Yang jadi favorit saya itu justru sekarang nasi kebulinya, enak gitu. Lah sekarang saya juga kondisinya sama Cak Mul. Aku ki konco jenenge Cak Mul gitu. Boleh saya bilang bersama dengan Cak Mul waktu di Sidoarjo. Asal tempatnya tidak di Kendal. Misalnya saya punya tempat jauh dari Kendal, tapi secara posisi bagus. Bisakah kita jalin kerjasama, Cak Mul? Waduh, tapi saya pensiun, Cak Mul, gitu. Kalau misalnya iya, kira-kira langkah saya harus apa, gitu. Apa yang harus saya persiapkan? Caranya piye, mungkin panjenengan bisa jadi mentor saya, walaupun catatannya saya tidak bisa masak, gitu loh. Itu Pak Mul pertanyaannya. Terima kasih Pak Ye. Bukan Cak Mul, itu strategi dan sekaligus kemampuan minimal apa yang perlu dipenuhi nih biar nggak masak tapi yo iso manajemen, iso nganu, apa salahnya kan gitu. Iya. Ayo Cak, monggo. Kalau yang kemampuan itu kalau seperti kuliner itu harus kita awali dari kita masing-masing Pak Bandul ya, dari saya sendiri lah ya, dari istri saya gitu ya. Karena apa? Karena kalau bukan saya atau istri saya bisa duluan, wah jadi kita akan ketergantungan gitu loh. Kita akan ketergantungan dalam arti misal gini, kalau karyawan saya pergi, kalau karyawan saya sakit, terus sopo sing mau masak, nggak ada, akan gitu. Artinya walaupun juragan tetap aja masak, kan seperti itu. Karena basicnya anak bakul ya. Nah, betul. Gitu. Jadi kemampuan yang harus kita punya sebetulnya banyak, dan banyak itu sebetulnya sudah ada pada diri kita masing-masing, betul. Jadi misalkan kita, karena dulu tadi saya sampaikan bahwa saya sering traveling lah sering ke Semarang, ke Jogja, ke Solo, nengok anak dan sebagainya itu artinya di dalam bepergian itu tentu kita akan makan. Nah, makan itulah kita bisa
oh kita ngerti, seperti ini tuh masakan, oh seperti ini jualan, seperti inilah rasa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, terus kemudian kita harus tahu, oh, wah ternyata di sini ramai. Berarti tahu analisa pasarnya bagaimana gitu kan? Analisa pasar Bu Arti, analisa pasarnya gimana kira-kira? Nah, gitu. Nah, oke, jadi kemudian, artinya tadi yang Bu Arti gimana supaya Cak Mul juga bisa menelurkan ke Bu Arti itu nanti japri aja ya. Atau benar. 10% nih denger nih moderator nih. Gini nih Pak. Setidaknya warisan. Juga kalau yang masakan Padang ini, nanti punya peluang yang kalau yang masakan Padang ini memang kita tidak boleh disebarluaskan ya, kalau masakan Padang ini karena jenisnya seperti itu. Nah, kalau yang boleh ya yang bakso, yang mie jerit, yang nasi kebun yang umum ini, gitu. Nah, untuk kemampuan tadi masih banyak lah. Jadi tadi saya sampaikan juga bahwa kita juga perlu modal ya. Modal untuk capital expense dan operational expense. Kalau yang capital expense yang untuk itu beli bahan-bahannya itu. Kalau yang untuk operasional ya kita mesti bayar listrik, PDAM, bayar karyawan dan sebagainya itu. Dan ini harus kita siapkan juga. Ya. Terus kemudian yang terpenting adalah kemampuan manajerial, karena apa, kita ngopeni orang banyak ini ya, orang banyak ini sifatnya macam-macam ini, ya mau nggak mau kan kita kayak psikolog lah, kayak HRD lah, kayak orang personalia lah, kan seperti itu ya. Ngabei ya, tak mau ngabei. Iya itu seperti itu. Oke, teman-teman, saya kira itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Cak Mul mengenai mengapa sejak dari awal hingga sampai sekarang sudah sampai di titik yang sekarang, nggak tahu nanti mau naik lagi puncaknya di mana. Kita juga nggak tahu karena memang usaha itu ada yang mengatakan mengalir aja atau ada target-target yang perlu akan dicapai di usia-usia yang kayak kita ini. Kalau saya buka-buka tadi ini, kita ini pralansia ternyata, belum lansia, baru 60 nanti kalau udah lansia. Nah, untuk menghadapi itu tentu saja banyak hal ya, healingnya. Kalau ini kan kita coba dengan pendekatan ekonomi kan gitu, bahwa kita masih produktif dalam arti kita masih bisa bekerja, dalam arti kita masih punya pendapatan alternatif lah kira-kira gitu. Dan banyak kan teman-teman juga kan waktu akan pensiun itu ke Jogja ya, pelatihan macam-macam gitu lah. Setelah itu nggak tahu nanti dipraktekkan atau tidak ini. Ini Cak Mul ini katanya nggak pernah pelatihan tapi langsung praktek tuh. Nah, monggo ini ya, silahkan teman-teman kalau akan merespon dan pertanyaan-pertanyaan ke Cak Mul ini sebagai presenter atau narasumber lah kira-kira gitu. Ya nanti yang suatu saat kapan ya gantian lah gitu. Monggo silahkan. Tadi Bu Arti sudah memulainya. Bisa apanya Cak Mul? Monggo Pak. Mac Uji. Itu ya sekedar tanya aja. Cak Mul itu Padang Kapo atau yang lain? Padang ada Kapo ini. Enggak, Padangnya masakan Kapo atau bukan? Padang apa, Cak? Padang Kapau atau Padang yang modifikasi? Ya. Jadi, istilahnya guru saya itu pakai Padang Pariaman, ya. Bukan dari istilahnya nasi kapau, bukan. Kami pakai Padang Pariaman. Padang Pariaman, Pak Puji. Kalau mengacu ke pengalaman Cak Mul, sebenarnya saya sudah mulai dari belajar beberapa teman kasus itu. Kalau masalah pensiun ya 3 tahun 4 tahun lagi ya kita pensiun lah. Jadi terus terang untuk ke sana memang pekerjaan kantor itu sudah saya letakkan total. Jadi saya tinggal ungkang-ungkang, tinggal persiapan MPP Bang Dul. Ya saya nikmati aja. Sambil kecuali memang karena saya orang engineering, maka saya buka konsultan atau apapun sesuai passion kita. Cuma ya bisnis itu dicoba. Ya kadang ketipu, kadang enggak, kadang bayaran ya biasa. Tahu tipu, Pak? Udah, Bang? Pernah ketipu?
Ya sering ketipu, nggak bayaran sering ketipu. Oh, ini yang di Zoom ini ada wajah-wajahnya ada nggak? Enggak kali ini nih. Oh enggak, ini orang baik semua loh ya, ini orang baik ya. Kalau ini teman-teman insya Allah baik semua. Oh baik, alhamdulillah. Kalau masalah reuni saya sering ketemu itu Pak dosen sering ketemu saya. Jadi saya pikir Sakmul itu apa yang Padang Kapo karena saya penggemar Padang Kapo Sakmul. Weh, Wong Bojo seneng Padang. Ya siapa tahu saya bisa buka restoran di Jogja. Kalau di Jogja saya memang suka Padangnya Sakmul juga nih. Weh, banyak fan-nya ya. Kalau masalah bisnis memang keluarga istri itu orang jualan. Jadi akhirnya kita ikut-ikutan sampai apa anak saya juga saya sekolahkan di luar basis saya. Saya bilang jangan jadi orang teknik. Kalau orang teknik itu miskin terus, jadi kuli terus. Weh, apa iya? Orang percaya. Nah, sing percaya ya kita. Enggak percaya. Ini kamu. Saya pikir kalau Padang Kapo memang saya tertarik kalau Padang Kapo. Ya siapa tahu saya bisa ngikuti kamu untuk buka restoran Padang di Jogja. Ya siapa tahu Sakmul. Kalau Padang Kapo silahkan cari rekanan yang lain. Ya. Jangan dipaksakan. Halo? Halo? Oh, silahkan yang lain ini cuma saya tanya aja kok. Lanjutan boleh nggak? Oh ya internet. Yang jelas beda di masalah rasa ya. Rasa yang kami sajikan ini Padang rasa Jawa. Jadi supaya lidahnya orang Jawa itu bisa menikmati ya menu makanan yang cocok dengan orang Jawa. Walaupun ini namanya nasi Padang gitu. Memang judulnya rumah makan Padang. Tapi di situ saya bumbunya saya sesuaikan dengan lidahnya orang Jawa. Ya apa sih orang Jawa itu senengnya kan begitu kan. Kalau orang kita jual masakan terus kemudian rasanya tidak disukai ya nanti nggak ada orang yang beli kan begitu. Ya. Jadi kita memberikan tes yang sesuai dengan rasanya orang. Terus kemudian ya jelas harganya murah lah. Makanya sesuai dengan warungnya murah enak kan gitu. Jukuk dewe mana ya? Sawarke gitu. Sawarke. Jadi yang dihitung itu cuma lauknya toh. Kalau nasinya sak geleme, sak warkes, daun singkonge, sayur gorine, sambele, kuai, karep-karepe. Misalkan ada orang ngapusi, ya monggo silakan saya ikhlas saya begitu. Ikhlas, lillahi ta'ala saya. Sampai ngambil misalkan rendang 2 ngaku 1, monggo nggak masalah bagi saya gitu. Itu urusannya sama Gusti Allah dalam hati saya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau masalah rendang 2 ngaku 1 itu zaman kuliah mungkin rata-rata. Zaman kuliah orang mau 2 ngaku 1, 5 ngaku 1 mungkin. Sakmul, ini kan sering ya, kan. Terima kasih Sakmul. Saya melihat manajemen warung itu sok-sok kok ono sing lillahi ta'ala kayak gitu. Apa misalkan ya kalau di Jogja itu kan bayarnya carry ya, padahal itemnya banyak ya. Ada tahu, ada bergedel, ada macam-macam. Sok kita sendiri lupa ini loh, Cak. Kenapa nggak dia pakai bayar dulu gitu loh? Kenapa harus belakangan ini? Saya pernah aku kasih masukan sama penjualnya. Model langsung nih Pak kali simbah pulau lah. Gimana itu penjelasannya itu kok bisa begitu? Betul. Saya pun juga seperti itu Bang Dul. Jadi waktu itu awal-awalnya saya mau menerapkan bayar dulu gitu ya. Pokoknya habis ngambil bayar dulu. Tapi saya amati. Jadi kita analisa terus itu. Kita kasih CCTV. Oh ternyata dari sekian banyak itu mungkin yang curang cuma 1-2 saja. Artinya nggak masalah bagi saya. Karena apa? Kalau misalkan dia ngambil terus kemudian bayar dulu, ya bagus sih ya. Secara akad jual beli bagus. Jadi setelah dibayar dimakan gitu. Yeah. Tapi bagi saya nggak boleh men mangan sak warung. Saya bilang begitu. Nah, jadi seperti itu. Dulu saya pun seperti itu. Tak suruh bayar dulu karena selama ini kan
kalau saya makan di mana yang prasmanan itu terutama mesti bayar dulu. Gimana pun mesti bayar dulu. Tapi saya bilang, kalau orang-orang yang makan ini dari 100 orang yang curang cuma mungkin 2 atau 3 orang nggak apa-apa. Saya bilang, mereka itu bayar keri-keri. Tapi kan tapi kan gini, tidak semua itu kan ya orang kan misalkan kayak lupa gitu loh. Kalau lupa itu kan berarti kan Cakmul memberi ruang orang untuk membayari rapodo gitu loh dengan yang dimakan. Ini piye malah kene dosa dhewe iki, Cak. Iya. Jadi strateginya begini, Bang Dul. Mereka makan kan mesti minum ya. Mesti minum. Jadi begitu mereka ngambil nasi itu terus kemudian duduk, terus kemudian menikmati makannya, baru kita sodorkan minumannya. Disitulah karyawan saya melihat apa sih yang dimakan, kan begitu. Berapa sih yang dimakan, gitu. Jadi nanti si karyawan ini akan terus, ya Bapak yang di meja nomor sana dia makannya pakai sama ini, ya gitu betul. Berarti ada intelijennya ya, berarti ya. Iya pakai itu. Oke, kalau misalkan dia mau bujui, Bapak makan ini sama apa lagi Pak? Ini toh, ya yang tahunya enggak, misalkan gitu kan. Oh iya gitu ya. Jadi si karyawan ini juga mengingatkan untuk ya, semuanya untuk ya watawasau bil haq, watawasau bis sabr lah, seperti itu. Sip Cakmul, monggo teman-teman yang lain nih. Silahkan ini Om Lubab udah gabung nih, ayo Flu. Om Flu. Cakmul. Apa? Iku kan wis bengi ora. Apa anu ya, jaringan ya? Apa itu enggak tahu. Jaringanmu berapa apik kita iki jaringannya. Suaranya enggak masuk suaramu. Tanya lagi Pak Ye. Oh, monggo Mbak Arti, kurang mendalam Mbak piye? Ini penasaran wae. Kepo. Ini kalau mulai jualan nih, biasanya kan ya ada naik, ada turun. Kalau awal-awal sebenarnya stabil. Diketahui pangsa pasar kita atau yang menjadi pelanggan kita itu stabil itu sudah berapa bulan apa berapa lama, Cakmul? Ya, jadi kita bisa mengetahui konsumen atau pelanggan kita dari kedatangan mereka. Jadi kalau orang itu hari ini misalkan datang, kemudian besok datang lagi, wah berarti ini pelanggan ya. Kalau cuma datang, terus mungkin lama baru datang, ya mungkin dia ya istilahnya sekedar ngicipi, atau mungkin cuma sekali datang, tapi kita bisa tahu itu ya kira-kira sebulan 2 bulan lah bisa tahu bahwa istilahnya average-nya konsumen itu sekian orang lah gitu. Jadi ya tentu dari penglihatan kita, dari visual kita bisa mengetahui. Terus kemudian kita akan pakai mesin hitung. Jadi mesin hitung itu yang sudah dilengkapi dengan statistiknya, jam berapa orang makan, berapa banyaknya orang makan, di situ ada. Nah, jadi di situlah. Tapi untuk tadi yang disampaikan bahwa kita bisa tahu kira-kira rata-rata. Jadi kalau pertama kan biasanya biasa-biasa saja. Terus kemudian mungkin meningkat, mungkin turun, meningkat lagi dan sebagainya. Ya itu kira-kira 1 bulan 2 bulan lah baru bisa kita lihat statistik. Tapi beda dengan minjerit ya, Jadi begitu minjerit saya buka, Masya Allah. Jadi tidak terlintas, tidak istilahnya dipersiapkan sama sekali. Karena apa? Karena begitu saya buka, yang sebelumnya adalah kami pasang iklan kemana-mana ya, minjerit dan sebagainya lah gitu. Begitu dibuka, ramenya nggak ketulungan. Sampai kita nggak bisa apa-apa. Jam 2 siang ini loh habis.
besoknya lagi buka lagi, jam 9 buka, jam 2, jam 3 habis. Kira-kira 1 minggu itu seperti itu. Ramai terus. Sampai waktu itu mie itu kita beli itu dari Surabaya. Sampai bakulnya mie. Pak Nur, namanya Pak Nur. Pak Nur, gini aja Pak Nur. Ini pelanggannya sudah banyak, sudah nunggu nih. Mie-nya naik pesawat ya enggak masalah. Jadi naik pesawat itu naik pesawat, Masya Allah. Gitu. Jadi saking ramainya waktu awal-awalnya dibuka mie jerit itu. Mie jerit. Ya. Nah, itu di awal-awalnya ramai, ya. Tapi kemudian turun. Ya sekarang ya sudah istilahnya ya gitu-gitu ini sekarang. Seperti itu. Jadi yang mie jerit ini kalau kita bandingkan dengan awal yang dibuka memang jauh. Karena apa? Ya konsumennya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin awal-awalnya karena banyak orang kepingin tahu, banyak orang kepingin mencicipi, sehingga rame. Nah, kalau yang sekarang ini ya memang konsumennya yang senang aja. Jadi orang yang pelangganannya betul ya sekarang ini. Oh ternyata sejumlahnya orang-orang ini aja. Begitu Bu Arti. Itu Oke, terima kasih Cak Mul. Ya, saya ikut-ikutan nanya nih Cak Mul ya. Jadi kemarin itu memang di apa nih di Jogja ya banyak sekali juga mie kayak begitu menjamur gitu ya. Sampai ada konflik antara ojol dengan apa pegawainya ya karena pegawai itu melayani yang jual yang makan di situ. Ojolnya nggak kereken gitu ya. Jadi mereka tanggung jawab kepada konsumen juga gitu. Konsumennya padahal sudah ini. Itu sampai kelahi loh ya. Sampai kelahi di polisi juga itu ya. Itu rezeki kalau udah datang itu sampai bisa kayak begitu. bisa artinya manajemennya kurang responsif ya. Artinya nggak siap dengan apa jumlah konsumen yang gede seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah gini. Kuliner ini kan sudah jadi booming ya, orang banyak tertarik di sana. Cuma kalau saya amati, kuliner itu kan naik turun. Di Jogja itu yang bisa bertahun-tahun bertahan ya paling soto. Ya, soto Kadipiro, soto Soleh, soto itu kan Taman Sari itu bertahan itu puluhan tahun sejak saya kuliah sampai sekarang masih bertahan. Tapi yang lain itu naik turun ya. Jadi yang lain itu naik turun. Bertahan. Nah, itu apakah bisa dengan strategi apa? Diversifikasi produk. Kita tetap di kuliner, tetapi dengan menguasai berbagai macam masakan tadi, atau satu tapi kalau bisa dibuat legend, gitu lah. Dibuat legend yang berpuluh tahun nanti bisa turun ke anak dan sebagainya. Nah ini opsi yang mana nih Cak kira-kira? Jadi seperti tadi yang disampaikan di awal itu yang ojol sama konsumen biasa. Kalau kami di sini yang pakai Grab atau pakai Shopee atau pakai Gojek itu kami dulukan. Karena apa? Karena si konsumen ini dari jauh nih, nggak mungkin orang dekat pakai Grab, pakai Shopee, pakai Gojek enggak. Oleh karena itu begitu teleponnya bunyi, teleponnya Shopee atau teleponnya Grab atau teleponnya Gojek bunyi, ya udah kita langsung kita layani. Kita tinggal dulu konsumen yang ada di tempat ini karena tapi bukannya kita tinggal tapi dilayani oleh karyawan yang lain gitu. Itu supaya apa? Supaya si Gojek ini si Grab ini nggak komplain kan gitu. Terus kemudian untuk yang supaya kita tetap bertahan, memang ini selama sampai saat ini kami masih belum bertahan, belum berpikir, tapi kami akan berpikir, kami akan istilahnya memilih bahwa semua orang itu pasti butuh makan, dan makan yang paling nasional adalah makan nasi Padang. Kenapa? Ya daripada mungkin menu-menu yang lain lah, ya menu-menu yang lain. Menu-menu yang lain itu sifatnya menu-menu terapan, ya menu terapan. Oleh karena itu, yang menu-menu yang bisa melegenda, ya seperti soto yang ada di Jogja itu, ya betul juga sedikit
memang jualnya itu akhirnya bertahan dan istilahnya sabar, tumak ninah, ya alhamdulillah mungkin bisa bertahan. Nah, oleh karena itu ya mungkin saya akan berusaha supaya nasi Padang kami ini yang namanya Padang murah enak, yang prasmanan juga dewe, saakeke sawarke, ya semoga ini bisa barokah selama-lamanya, artinya bisa bertahan sampai lama gitu Pak. Ya, sip. Terima kasih Cak Mul. Teman-teman silakan yang lain akan merespon, tidak harus bertanya tapi juga nambah informasi ya boleh, apapun jenenge bebas omong. Iya, izin. Om Puji, monggo Om. Saya Puji. Terima kasih. Kita mungkin yang masih tinggal di Kendal ini memang karakternya beda ya dengan yang lain, tapi mungkin juga sama. Banyak bermunculan memang kuliner, rumah makan itu yang sanggup bertahan sampai 3 tahun lebih ya, atau bahkan 5 tahun itu sedikit sekali yang masih berjalan. Alhamdulillah punya sahabat kita Cak Mul itu bisa bertahan, bahkan bisa berkembang sampai di beberapa kecamatan itu. Terus satu hal lagi nih mungkin Bang Dul atau Cak Mul, makan yang enak itu sebenarnya juga kalau kita itu makan bareng-bareng bersama gitu. Nah, pertanyaan saya, kapan Delima makan bareng-bareng Cak Mul? Itu betul. Secepatnya kalau itu, ayo saiki. Sebetulnya tidak perlu menunggu waktu. Ya. Ayo kumpul-kumpul mangan, selesai itu. Pokoknya urusan makan cepet lah pokoknya. Kan dulu itu loh, Cak Mul sepedaan, habis itu kan capek, kelekaran, makan, waduh. Kita kok udah kepenak menikmati hidup. Ya, ayo monggo. Kapan dijadwalkan atau direncanakan lah. Pokoknya kumpul berapa orang, ayo ke tempatnya Cak Mul makan, gitu kan. Jadi pokoknya. Saya Puji itu usulnya konkret nih, Pak. Ya, terima kasih Saya Puji. Ini kelihatannya Om Bakti sudah masuk ya, tadi ditunggu-tunggu untuk gelar tiker, gimana arahan atau apa. Om Bakti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hening ini, begitu ketua masuk kok hening, Bantul. Mana ketua ini, monggo. Oh, iya. Sambutan apa arahan gitu, Bung Dewa? Kalau tadi tak bel kok nggak nyambung, terus ya kita duluan. Yang lainnya di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Malam ini dalam acara apa ini? Delima Omong Bebas ya, yang diprakarsai oleh Dr. Muhammad Zainuri. Nah, saya menyambut dengan gembira acara-acara seperti ini karena tentu di usia-usia seperti kita ini sekarang ya bukan berarti terus karena usia kita sudah di senja ya kan terus kita menjadi kehilangan ide-ide kreatif ya atau kehilangan semangat untuk membuat sesuatu yang berguna atau bermanfaat untuk diri keluarga atau juga masyarakat. Ya. Tadi yang seperti diceritakan oleh Cak Mul, nama kerennya Cak Mul ya. Biasanya Cak itu orang Madura biasanya. Iya, jadi Cak Mul kan orang yang pengalamannya sudah banyak ya
ya udah jadi tentara angkatan laut tentu sudah kemana-mana, ya kan. Itu bekerja di Kalimantan di perusahaan pertambangan, ya. Tapi juga tetap juga punya ide-ide kreatif gitu ya, membuat restoran rumah makan Padang, ya, dan seterusnya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kreativitas itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, siapapun juga orangnya, kalau dia mau kreatif, dia mau membuat sesuatu, dia bisa tampil beda, ya kan. Artinya mungkin di saat orang-orang lain di usia yang senja ini mengalami masalah-masalah yang mungkin berhubungan dengan masalah ekonomi, tapi orang-orang yang kreatif itu selalu bisa menciptakan peluang-peluang, menciptakan satu terobosan-terobosan ya untuk membuat persoalan-persoalan yang mungkin terjadi pada orang lain, tapi pada dirinya tidak gitu. Ini sebenarnya sebuah contoh yang bagus. Mungkin bukan hanya Cak Mul, Dr. Doel sendiri juga kan punya kan, itu bandeng warisan ya kan, atau Ibu Sahati ya kan. Itu kan satu luar biasa gitu. Saya selalu kagum pada orang-orang yang mampu untuk menciptakan ide-ide kreatif, kemudian dari bawah ya kan, berjuang ya kan, dari kalau orang bilang UMKM ya. Jadi tapi terus gitu dan bisa bertahan, bahkan terus makin melebarkan sayap. Ini karena apa? Kita tahu kalau kita memulai sesuatu dari bawah, dari nol itu akan lebih sulit daripada kita masuk atau berlindung di sebuah pohon yang besar ya, sebuah sistem yang besar, sebuah organisasi yang besar yang sudah established, ya kan. Kalau itu biasanya cuma masuk yang susah, tapi setelah itu segalanya sudah tersedia gitu perangkatnya gitu. Nah kalau ini kan membangun sendiri dari awal, dari nol ya, sebuah usaha itu betul-betul sangat tidak mudah. Banyak yang berhenti di tengah jalan, tapi ya banyak juga yang bisa kita dengar kisah-kisah sukses. Kendal sebetulnya merupakan satu wilayah kabupaten yang memberikan tempat, ruang dan waktu ya untuk terciptanya banyaknya ide-ide kreatif di segala bidang. Bukan hanya sekedar makanan saja, ya, tapi juga mungkin peluang-peluang lain yang sebetulnya mungkin itu bisa dimaksimalkan. Ini baru-baru ini sempat ada upaya untuk menyatukan angkatan ya. Itu mungkin Mas Boy lebih. Saya juga mengikuti karena saya dimasukkan ke dalam WA grupnya itu. Sepertinya di situ banyak orang-orang hebat gitu, yang mungkin kalau misalnya digabungkan tuh akan membuat potensi Kendal itu menjadi lebih terlihat, lebih terang, lebih maksimal ya daripada apa yang selama ini mungkin sudah dicapai. Orang-orang Delima mungkin bisa masuk ke sana ya, nanti kalau ada pertemuan atau ada perjumpaan, ikut ya, saling tukar pikiran ya, tukar gagasan, akan banyak lah yang dan selalu harus ada sang pelopor, ada inisiator itu ya, seperti Cak Mul misalnya, itu bisa jadi pelopor atau inisiator, selalu harus ada di dalam setiap orang yang pertama-tama ya, yang mengajak, yang di depan, karena kalau tidak biasanya yang sulitnya di situ. Siapa yang akan memulai, siapa yang akan berjuang dulu. Nah, yang sudah punya pengalaman ini mungkin bisa gitu memulainya. Teman-teman juga banyak yang di instansi bisa bekerja sama. Misalnya contoh, Bu Cak Mul punya restoran Padang ya, kan bisa bekerja sama mungkin dengan teman-teman yang ada di Pemda, misalnya kalau misalnya ada acara-acara ya kan,
ambil dari sini, ambil dari kita, kan bisa begitu kan? Ya itu satu contoh gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan yang kolaborasi antara teman-teman yang di dalam pemerintahan dengan teman-teman yang mungkin punya usaha-usaha di luar itu. Jadi mau gituin Mbak Ferdi tidak boleh. Apa? Saya ilmi. Dan usaha-usaha itu kan sepanjang usaha-usaha itu adalah usaha-usaha yang legal, usaha yang formal legal, tidak bermasalah, tidak ada unsur-unsur KKN dan sebagainya kan, kenapa enggak gitu ya. Jadi saya rasa itu ya itu pengantar dari saya ya yang agak terlambat, maaf karena kebetulan saya punya laptop ketinggalan di kantor, jadi saya ini minjem laptop anak saya ini. Jadi kira-kira begitu. Jadi kira-kira demikian teman-teman. Monggo dilanjut lagi. Mungkin setelah ini nanti ada rekan-rekan lain, Camul, rekan-rekan yang punya usaha semacam ini, mungkin Ibu Sahati atau siapa lagi, ya kan, agar dari delima ini atau dari orang Kendal banyak. Itu kan sebagai tanda orang Indonesia untuk banyak yang tercipta ide-ide kreatif di berbagai bidang, bukannya di bidang kuliner saja, mungkin juga di bidang wisata, di bidang ya segala macam lah. Ya, baik, mungkin sementara begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bakti atas sambutan dan arahannya. Kita sudah banyak nih diskusinya, ya tinggal actionnya, dan juga teman-teman kalau berminat ada jalin hubungan dengan Cak Mul, silahkan bisa hubungi sendiri bagaimana nanti kontrakannya atau kayak apalah gitu. Apa nggak perlu kontrak, Cak? Ini karena saudara atau gimana? Monggo aja lah, nanti bisa dilanjut. Silahkan kalau ada yang mau tanggapan ataupun pertanyaan, penjelasan atau garis bawah atau menambahi, ya karena bebas omong bebas. Ini delima omong bebas itu anak saya tadi nanya, jangan ditambahi ora salah gitu. Delima omong bebas ora salah itu jadi rada elek itu. Jadi dobos ya, malah salah kabeh. Nah, jadi cukup delima omong bebas aja, ora tambahi ora salah. Silahkan teman-teman kalau ada yang Pak Lurah ini guyang-guyang takon apa malah nambahi Pak Temanggung ada peluang apa Cak Mul tarik sana atau gimana? Sono Temanggung itu kopi Mukidi, Pak Lurah gimana itu? Mantap, cocok ya. Monggo Pak Lurah, monggo lah. Kawasan Suaraku metu ra saiki? Metu, cetok. Jelas. Oh, jelas ya? Ya. Ya, sementara baguslah Cak Mul, mantap. Cuman ada sedikit ya, memang mungkin ada di season lain. Ini satu contoh yang bagus, Cak Mul, banting setir dari Pegang Pistol, Pegang Dayung, ya kan? Kalau kita yang ada nih, rata-rata sih 2-3 tahun lagi masuk anak PAN. Oke, ya memang semua itu berawal dari diri sendiri aja. Kira-kira apa yang sudah rata-rata 30 tahun pengalaman, mana yang kira-kira memang pengen jadi hobi atau memang selama 30 tahun ini sudah ngumpulin semua terus mau menikmati hidup. Ya, itu juga satu pilihan seperti yang tadi disampaikan Cak Mul ya. Memang ada beberapa. Cuman rata-rata PNS, ASN pun saya 30 tahun rata-rata itu nggak pada nyimpen SK. Jadi biasanya pada sekolah semua. Jadi ASN-nya pegawainya nggak sekolah, ini SK-nya sing sekolah. Terus lulus, sampai pensiun baru lulus. Nah, biasanya rata-rata kalau ini gambaran yang bagus dari Cak Mul ya. Arep tompo taspen, nah kira-kira arep ngopo, nah itu. Ada sebagian besar yang memang
seperti itu kira-kiranya. Jadi pas tombol duit oke, bingung. Nah, setelah habis baru dengar rata-rata kayak gitu mesti. Tapi saya selama hampir 30 tahun berkutat ya di masyarakat. Jadi kalau istilahnya gambaran-gambaran kegiatan dan sebagainya sebetulnya sudah banyak. Cuman mau melangkah yang mana, ini kembali lagi pada saya ini 3 tahun ini malah justru memang persiapan, memilih dan memilah mana yang kira-kira mau saya kerjakan. Di samping mengisi waktu, juga seperti Bang Dul sampaikan tadi, ada nilai-nilai ekonomis dan sebagainya. Kalau umpamanya ning sarungan, nyedati manuk, sambil ngopi, saya kira itu juga bagus. Cuman di situ pun masih ada peluang lagi. Sing dicetheti iki kira-kira nek umpamane ditonton uang gitu kan, nek kula kersake dos pundi, monggo kan malah dadi duit kan gitu. Jadi enggak masalah mau dasteran blonjo, kita sarungan sambil ngopi. Nah, ini juga satu peluang yang tanpa kita sadari. Jadi kalau sudah tua-tua kayak gini, mending larinya ke hobi dulu. Kita hobinya mau apa sih? Nah, dari hobi, kesenangan, nah itulah. Nah, nanti bisa di samping kegiatan juga istilahnya ada nilai ekonomis dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak hobi dulu, nah saya kira nanti ya tengok-tengok anak pang selonjoran itu. Makanya Mbak Lie jadi anak buah Bang Dul ini nanti kaum rebahan. Karepe rebahan untuk duit. Ya, itu saya kira bagus sekali. Mungkin di session yang lain mungkin ada. Kalau kami di Temanggung terus terang memang pengembangan kopi, pengembangan sekarang perikanan air tawar, kemudian juga pengembangan peternakan perikanan. Ini saya sudah mencoba untuk kita jalani dulu, kita lihat. Nah, kalau saya sih senangnya gini, satu karena saya ada di wilayah terus. Nah, jadi yang saya buat demplot itu masyarakat. Saya buat demplot, kemudian anggarannya dari pemerintah. Nah, nanti kita lihat kira-kira melaku apa enggak. Nah, kalau enggak, nah kendalanya di mana, hambatannya di mana. Nah, ini malah justru saya kayak laboratorium lapangan. Mas Syekh Puji juga sama itu. Kira-kira mencintai sapi apa ora? Mencintai sapi ya cintanya jangan pada susunya tok. Oke, itu dulu monggo. Yang lain mungkin Mbak Evi sing hobi ya, monggo silahkan. Bang Dul dilanjut dulu. Monggo. Terima kasih Mas Budi, Pak Lurah. Saya kira saya juga sudah jalan-jalan ke Temanggung, ya tinggal bisa entry point-nya ya. Tadi kalau Kak Mul juga entry point-nya dari hobi, tapi hobinya hobi makan, nah gitu kan. Kalau Pak Lurah hobinya nyeteti ya kan, dari nyeteti itu bisa produktif gimana? Tinyang uang itu tambah sip. Utawa ngopi ya, toh. Jadi jamu Pak Lurah kopi enak-enak terus baru transaksi ya, toh. Ya wis ra apa-apa. Hobi dulu. Nek hobi ini nembak ya Om. Nah, itu harus ada trainingnya kalau itu Om Dewa gitu. Training dulu nggak bisa mudah. Mbak Evi kelihatannya mau nambahin itu mulai dari hobi itu yang barusan seneng-seneng atau dapat amanah atau mengemban amanah baru. Mbak Evi masih sibuk? Yang lain teman-teman monggo kalau yang ada yang ditanyakan ditambahi karena memang ini Cak Mul ini perspektifnya dari hobi ke ekonomi, hobi kuliner, hobi makan, terus dipluskan gitu, jadi ada nilai ekonomisnya dan tambah seneng gitu kan gitu. Nah, ada juga yang mulai dari yang lain kira-kira nah awakku ngene iki kuat ora ya wis koyo ngene ya gitu.
Nah, mungkin ini nanti kita minggu depan atau kapan kita coba Dokter Ani gitu ya, kita hadirkan kira-kira kesehatan umur 55 ini bisnis apa, atau dengan apa nih, dengan kekuatan fisik yang tersisa ini kira-kira apa sih, atau jangan yang harus dipersiapkan ya, jadi tetap usaha tapi tetap sehat, kira-kira gitulah. Nanti kapan-kapan kita hadirkan untuk apa delima omong bebas ini juga, jadi biar ada perspektif lain kan gitu. Ini Cak Mul saya kira bagus sekali ya, kita bisa apa bergairah lagi Cak ini ya. Jadi memang opsinya itu apa, tidak hanya kita menikmati hidup tapi menapaki kehidupan berikutnya. Nah, inilah yang perlu perlu ada pemahaman kita semua gitu kan. Saya itu sering itu ya, dulu beberapa waktu yang lalu kalau Pak PLN Pertamina itu ada pelatihan purna tugas ya, diberi apa ini keterampilan, nanti sampai teknis Cak Mul ya, jadi sampai ngingu sapi, ngingu bebek, nandur opo gitu ya. Tapi saya pernah itu ada mahasiswa atau apa survei kecil-kecilan lah kira-kira, jadi itu hampir 90% lebih itu, jadi hasil training itu ya nggak kepake gitu loh. Justru malah pengalaman-pengalaman environment lingkungan mereka itu yang berperan malahan. Jadi setengahnya itu ya karena kita mungkin teman gitulah ya, terus ada yang dorong, ada apa ini, ada apa peluang gitulah, itulah yang diambil. Jadi malah yang dari pelatihannya itu malah jarang yang kepake. Nah, ini. Silakan yang mau nambah-nambahi atau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, jadi begini, ada beberapa orang yang saya lihat ya, kebetulan bukan dari Delima, tapi dari orang-orang yang sudah katakanlah memasuki fase pensiun dan mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang mempunyai perusahaan besar ya. Setelah itu mereka selesai, mereka mendapatkan suatu pesangon yang cukup besar ya. Mungkin bahkan jumlahnya miliaran. Nah, di titik itu ya berdasarkan yang pengalaman mereka yang saya dapat dari mereka atau cerita itu harus sangat berhati-hati ya. Sangat berhati-hati karena apa? Sekarang ini kita punya apapun tuh orang tuh seolah tahu gitu loh. Baru dapat duit gede ya kan, tahu-tahu nanti ada yang nawarin barang inilah, ada nawarin inilah itulah ya kan. Masuk ke handphone kita, belum lagi nanti tawaran dari teman-teman ya kan. Dan sebagainya ya kan. Yang semua itu intinya ngajak kerjasama. Kerjasama itu dalam yang mereka, di mana mereka tuh tahu gitu loh kalau kita punya uang besar gitu. Nah, ini harus hati-hati, harus sangat hati-hati. Kenapa demikian? Tidak sedikit yang kemudian karena terlalu bernafsu ya. Ini satu contoh, ini kalau ini klien saya nih, ada satu orang datang itu, Pak minta tolong saya ditipu Pak sama siapa, sama teman saya. Jadi gimana? Saya baru dapat pesangon kata dia 1,6 M. Nah terus entah gimana itu kok nggak berapa lama teman saya tuh tahu datang, ya kan? Terus minjam uang itu gitu loh. Nah terus gimana? 1,6 M saya kasihkan semua. Loh. Kok seperti itu? Ya Pak, saya dikasih keuntungan ya, ada keuntungan gitu, sedikit gitu ya, tiap bulannya dapat dari 1,6 itu dapat berapa, 10 juta apa tiap bulan. Kok langsung percaya Om? Ya itu katanya teman waktu di SD apa di SMP gitu. Oh, teman lama gitu ya, satu kampung lah gitu kan. Nah ternyata itu hanya dibayar hanya selama 1 tahun. Jadi setelah itu tuh hilang gitu loh. Sampai dia bilang begini, aduh Pak, untung istri saya bekerja sebagai guru kata dia, atau dosennya. Kalau enggak kan saya gimana katanya, uang saya habis semua ke sana.
saya nggak punya apa-apa deh gitu, ya kan, gitu. Terus apa? Ya seperti itulah kejadiannya gitu. Nah ini yang mesti kita hati-hati ya, teman-teman, karena kita ini udah berumur rata-rata 55, 56 ya. Mungkin sebentar lagi berapa 58 ya maksudnya ya. Ada kan pensiun, dapat duit gede. Nah itu harus betul-betul hati-hati. Ya. Mau usaha apapun juga hati-hati. Jangan usaha yang mempertaruhkan karena apa? Ingin dapat untung besar ya kan, kemudian mengambil jalan atau usaha yang berisiko tinggi gitu loh. Nah ini kita yang harus super hati-hati ya. Kalau memang memiliki uang dalam jumlah besar ya harus diatur. Sebagian mungkin dibelikan emas, sebagian di deposito, sebagian lagi mungkin harus di apa? Kalau usaha ya usaha yang aman, yang jangan berisiko tinggi. Karena apa? Tidak mudah men-switch ya. Misalnya saya biasa bekerja di sebuah perusahaan, di mana semua itu sudah tercipta sistem. Oke, saya bisa menjadi jabatan direktur di situ, ya kan. Tapi itu adalah sebuah perusahaan besar, di mana sistem sudah berjalan. Nah, kalau kita kemudian kemudian kita pensiun dan kemudian kita mencoba menciptakan sebuah perusahaan yang seperti itu tidak akan mudah gitu. Kenapa? Karena perusahaan itu kan dia sudah berpuluh tahun. Kita masuk sistem sudah ada. Nah kalau kita menciptakan sistem sendiri, membuat usaha sendiri, itu tidak gampang. Disinilah banyak terjadi, ya kan? Orang-orang yang mendapat pesangon gede itu uangnya habis, ya kan? Memasuki satu usaha tanpa perhitungan, sehingga usahanya uangnya habis. Ya dulu biasa dapat gaji, nah sekarang nggak ada gaji. Pesangon yang gede itu habis untuk dalam 1 atau 2 tahun saja habis gitu. Nah setelah itu mereka bingung. Nah ini yang bahaya ini kalau udah sampai ke sana. Karena akhirnya nanti akan kalau nggak hati-hati ya sangat berbahaya gitu. Nah ini maksud saya kita mesti hati-hati di sini gitu. Ketika kita punya uang dalam jumlah miliaran, kemudian kita mau menanamkan modal di mana, jangan cari yang asal menjanjikan keuntungan besar. Mungkin lebih baik ada sebagian yang disimpan dalam deposito atau reksadana yang jelas ya, atau usaha tapi tidak berisiko tinggi, gitu, yang pasti-pasti aja lah gitu. Seperti itu, karena nggak mudah. Misalnya seperti Om Dul, ini kan seorang dokter, seorang dosen, tiba-tiba mau jadi seorang pengusaha, ini nggak mudah nih. Banyak pertimbangan nanti, banyak pertimbangan. Artinya usaha itu oke, tapi jangan yang berisiko tinggi, yang membutuhkan skill yang luar biasa ya. Itu nggak gampang Om Dul. Karena ya pekerjaan sebagai dosen itu lebih berkecimpung di dunia ilmiah. Ya kan, di dunia ilmiah itu kan beda sama dunia pengusaha yang selalu dinamikanya tuh kayak dinamika politik gitu loh. Bisnis itu kayak politik dinamikanya, bergerak terus, ya kan. Tapi kalau dosen ini ilmiah, nah di sini kita mengukur diri, ya kan. Kira-kira usaha apa, ya kan, yang nyambi tapi nggak terlalu berisiko tinggi, kita juga tetap nyaman. Kalau terjadi apa-apa, kita juga nggak bakal collab gitu loh. Ya, anggap aja udah sebuah sekolah pengalaman lah, anggapan begitu. Siap. Itu masukan sebagai masukan. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Om Bakti sudah memberikan saran, memberikan masukan untuk kita semua, dan kita tentu saja harus memilah dan memilih, menyaring juga ya kira-kira apa yang memang layak untuk kita nanti berusaha dan kita menapak kehidupan berikutnya. Memang betul ya, tadi banyak yang pensiunan BUMN itu kan gede-gede. Ini teman sepedaan juga ini ya, masih 1 tahun ini Om Bakti jadi pensiun masih bingung ini ya. Sekian M ini mau diapain gitu. Karena caranya Om Bakti tadi itu kan harus hati-hati terus itu sampai sekarang setahun. Tapi ya nggak tahu lah ya kan. Beliau itu juga sebenarnya dulu kerjanya ya di divisi ini ya, yang kredit itu, yang
menguasai nih usaha mana yang perlu layak tidaknya diberi kredit gitu, malah beliau mau usaha sendiri malah bingung gitu setelah pernah tugas. Mestinya kan dulu banyak referensi kan gitu ya. Banyak referensi tapi malah justru bingung nih, malah mana nih yang dipilih gitu kan. Ambil yang resikonya terendah lah. Resiko ya, kata kuncinya resiko. Resiko. Dan keberanian untuk memulai itu kan di sana gitu. Kalau resikonya rendah biasanya kita lebih berani ya daripada kalau resiko tinggi kan. Tapi nanti keuntungannya ya dikit ya Om ya, karena resikonya. No problem. Terpenting gini loh. Yang terpenting begini, ketika kita pensiun itu kita jangan diem gitu. Kalau diem itu juga bisa menimbulkan kos. Kosnya apa? Lama-lama bisa sakit. Sakit kan ngeluarin duit juga kan. Bener nggak? Ya, bahwa kita tidak mengeluarkan anggaran untuk kesehatan itu sudah bagus. Ya, memang ada BPJS, tapi kan nggak semua orang cukup puas dengan pelayanan BPJS kan. Ada yang ingin, itu tetap saja keluar uang. Nah, kalau misalnya dia punya aktivitas yang sehat, bergerak, kuncinya di sana. Jangan kalau udah pensiun itu diem, karena kalau diem nggak berapa lama pasti sakit. Iya. Iya kan? Karena apa? Ini tubuh kita ini dirancang untuk bergerak gitu. Tubuh kita dirancang tidak untuk diem. Apalagi untuk orang yang biasa dengan tingkat kesibukan tinggi. Ibarat mobil tiba-tiba direm, lama-lama jadi ini. Lebih baik terus, tapi yang terpenting iramanya dijaga. Irama. Iya, iramanya. Irama jangan rock lagi ya, yang kosong atau apalah gitu. Ya nggak banyak kendangnya, banyak sulingnya gitu kira-kira ya. Iya. Kecuali cita-citanya tinggi ya harus berani. Udah pensiun bukannya mau aman-aman malah mau bikin gebrakan. Nah. Monggo silakan yang lain ini. Bang. Om Lup. Ayo Om Lup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ini. Kak Mul tadi katanya memprioritaskan ojol daripada orang yang nunggu di situ gitu loh. Padahal orang yang nunggu itu menyempatkan keluar rumah itu melawan magernya itu sampai ke tempat Om Mul itu udah luar biasa menurut saya. Jadi ini saran saja. Kalau di tempat saya itu ada toko jualan soto. Jadi ada satu yang melayani ojol, ada satu yang melayani yang di situ. Jadi itu menjadi prioritas gitu loh. Yang kedua terkait dengan tadi Pak Om Mul, itu kalau rumah makan Padang itu tapi lumintu ya, terus menerus continue. Kalau mie apa namanya? Minjerit. Minjerit itu rame, tapi habis itu tidak lama. Nah, ini pilihan sebetulnya tadi. Pilihannya adalah gini. Ketika kita mau lumintu tadi, Bang Dul sudah menyampaikan, kalau kita mau bisnis yang lumintu sampai bisa turun ke anak cucu, itu harus melegenda, punya ciri khas yang kuat. Atau mungkin kita mau minjerit. Minjerit itu ketika kita bisnis minjerit, itu kan bisnis tren, Pak. Bisnis tren itu sewaktu-waktu akan diserap. Kita harus siap-siap untuk mungkin saat itu booming. Oke, booming. Jadi kalau kita mau bicara untung rugi, keuntungan cukup besar di saat itu. Akan tetapi kita harus siap-siap ini. BEP-nya berapa tahun? Kalau BEP-nya 1 tahun, siap-siap untuk bisnis yang lain. Jadi memang boomingnya kan, yang booming biasanya kan tren aja. Jadi kalau bisnis tren, jadi itu. Jadi terus saya setuju dengan Om Bakti ini. Terkait dengan resiko. Jadi kalau tiap kali bisnis memang kita harus hitung manajemen resikonya. Resikonya apa? Jangan sampai kayak kita pengen buru-buru misalnya naik mobil. Kita ngebut supaya lebih cepat. Paling lebih cepatnya kan 5 menit. Tapi resikonya yang guling mobilnya kan. Nah gitu. Tidak imbang antara resiko dan apa yang didapat. Jadi ketika kita mau bicara resiko, kita juga bicara peluang. Jadi tidak bisa hanya bicara risiko tanpa bicara
peluang. Tapi kalau bicara risiko, dok, nanti kita ya hati-hati, sampai sekarang masih hati-hati, ya bang. Kita main waktu nggak berangkat gitu loh. Nah, jadi bisnis. Kalau kita menggunakan uang yang tidak dipakai, artinya kita sudah memposkan uang-uangnya, menggunakan uang nggak dipakai, silakan. Kalian mau itu lebih cenderung ke gambling. Bukan gambling konotasinya negatif ya. Jadi sini berisiko. Yang berisiko dengan ya itu tadi tren, bisnis tren tadi. Jadi mungkin itu yang ya, saya sendiri masih punya saya sendiri kan tahun depan mungkin sudah masuk itu ya. Jadi mungkin bisnis saya sendiri mungkin juga perlu ini sudah mempertimbangkan bisnis apa yang punya risiko bank. Jadi yang lagi mempertimbangkan risiko plus minusnya. Nah ini kebetulan aset dok, tapi asetnya mau diapain gitu kan? Atau kita mau membuat aset yang baru. Jadi kita memanfaatkan yang sudah kita punya untuk dijadikan bisnis yang tadinya hobi menjadi bisnis, atau membuat bisnis yang baru yang punya hobi yang baru. Jadi saya setuju kalau kita diem kayaknya jangan diem deh. Tapi mungkin kalau toh gerak mungkin geraknya sudah tidak sama dengan yang dulu. Karena terkait dengan kesehatan kita harus pertimbangkan. Itu setuju sekali besok dihadirkan Mbak Ani Ambreni untuk apa sih yang cocok ya, gerak-gerak yang bagaimana yang cocok untuk usia-usia seperti kita. Nah, yang perlu dinikmati adalah tanggal 18 insya Allah jadi ya Bang. Perlu itu. Bedaan yo. Nah, itu kan istilahnya keringat ridho, Pak. Jadi kita berkeringat tetapi otak kita fresh. Nggak mikir kerjaan, nggak mikir target, nggak mikir yang lain gitu loh. Jadi harapannya adalah teman-teman juga bisa memisahkan mana yang menjadi target, mana yang menjadi fresh. Jadi keringat ridho dan keringat kalau kita kerja kan, apalagi saya di lapangan ya. Kadang-kadang kalau ke lapangan, muter ke lapangan itu berkeringat. Cuman kan keringat gak ridho. Gitu. Nah, itu. Kalau kita hari Minggu kues gitu, perasaan yang kita lihat adalah pemandangan yang indah gitu ya. Nah, bukan pemandangan yang indah di daerahnya Om Bakti itu, Mangga Besar Om, itu pemandangan yang suka Om. Ya, jadi itu mungkin saya daripada saya diem nggak menyapa kayaknya ini hanya untuk menyapa teman-teman aja. Jadi saya mengaminin dari semua itu adalah benar, baik, bukan benar, baik, benar itu milik kamu. Menurut saya baik asal diniati dengan niat yang baik juga. Ya, jadi kalau misalnya ada 1-2 orang nggak bayar karena baik sengaja maupun mungkin karena lupa, ikhlasin ya Pak Mul, biar itu insya Allah akan menjadi amal Pak Mul ya. Diikhlasin aja udah. Jadi begitu pula sebaliknya, karena yang namanya lupa tidak hanya si pembeli. Penjual pun kadang-kadang lupa. Tadi saya sebenarnya sinyalnya jelek, saya pengen menyampaikan misalnya beli tempe 3 kok harganya 41.000. Berapa? 41.000. Kan logikanya kan dalam matematika masuk harga tempe koma-komaan gitu kan. Nah, akhirnya mungkin besok datang lagi ke situ. Si pembeli itu datang lagi ke situ. Nah, itu makan 5, ngaku 1 untuk nyocokin itu harga 41.000 tadi itu. Jadi itu jujur saya zaman dulu Om. Paske ya. Dan pas kalau mau pengalaman pribadi zaman dulu. Ini rak cocok ini. Di matematikanya nggak ketemu. Masa 3 harganya 41.000. Ya, besok datang lagi lah ngepaske. Jadi gitu. Jadi ini kan ngomong bebas kan. Nah, jadi cerita dosa-dosa zaman lalu lah kita ungkit di sini. Pengakuan dosa katanya. Oke, saya cukup itu Pak Bang Dul sementara Bang Dul. No. Ya, jadi memang apa ya, pernek usaha atau kita sudah di usia kayak gini ini memang variasinya macam-macam. Karena memang sudah tidak semangat lagi. Ya semangat cuma
baterainya udah nggak kayak dulu lagi lah kira-kira. Dan pengalaman-pengalaman dulu ini banyak Om Nub ya. Karena memang kita dulu kan kelihatannya sebagian besar nih, kecuali Om Dewa ini ya. Ya serba terbatas lah kira-kira gitu. Kalau di SGPC juga sering lupa juga itu kalau ngitung gitu, karena kan di belakang gitu. Baik teman-teman, ini sudah jam 9, ini sesuai dengan rencana sebenarnya kan 7:30 sampai jam 9. Tapi kalau memang ada yang masih kita diskusikan atau ngobrol bebas, ingin monggo aja. Ini kita tutup dulu rekamannya biar nanti ada kenangan lah gitu ya, bahwa kita nanti akan kita coba upload di YouTube nih suatu saat nak kelingan apa ndelok awake dhewe takon-takonan jadi terhibur ya. Nah karena itu mungkin ini kita sekiankan dulu, kita cukupkan dulu, dan nanti kita sambung untuk bulan depan dengan berbagai topik yang berbeda. Tapi ide-ide tadi sudah ada ini ya, bahwa kalau Cak Mul usia senja produktif di usia senja, siapa takut mungkin besok kesehatan kali ya, usia senja masih mungkin gitu dengan kondisi yang kayak begini, dengan kondisi yang begitu tetap sehat, tetap prima, tetap bugar gitu kan di usia senja gitu. Atau mungkin Budi juga kepinginnya sih akeh banget kayak guru kesampean kan, tetap bugar gitu, gimana caranya. Revolusi di usia senja. Revolusi di usia senja ini berarti ya. Tampung ya, pokoknya temanya tampung dulu ya gitu ya. Kalau sebulan terlalu panjang ya 2 minggu ya nggak apa-apa, bebas. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kurang-kurangan. Nanti ini Zoom-nya tetap nyala terus nggak masalah ya. Yang penting ini sampai sak kesele gitu. Tapi untuk acara ini supaya biar tertib kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti disambung lain waktu. Demikian atas perhatiannya, terima kasih sekali Cak Mul, terutama ini dah karoyo-royo bagi-bagi pengetahuan ya, semoga kita bermanfaat juga dan Cak Mul memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.